Jika hidup seseorang berada di bawah kutuk, padahal ia merasa tidak melakukan kesalahan besar apapun, doa tidak dijawab, berkat seperti dikunci, dan arah hidup terasa dirantai secara rohani. Jika benar ada kutuk, siapa yang punya kuasa melepaskan kita darinya? Hari ini, kita akan melihat di dalam Alkitab, bukan hanya siapa yang sanggup melepaskan dari kutuk, tetapi bagaimana caranya dan mengapa jalan itu harus lewat sebuah kayu salib. Selamat datang di Suara Diberkati. Pernah nggak kita hidup merasa seperti dihukum? Padahal kita tidak tahu kesalahan apa yang paling besar. Doa terasa mentok di langit. Usaha jujur tidak berbuah. Keluarga retak, hati lelah, dan kita mulai bertanya pelan dalam batin, apakah aku sedang berada di bawah kutuk? Ada musim ketika hidup terasa seperti disalib, berat, memalukan, dan seolah semua orang bisa menunjukkan kita dari kejauhan. Namun hari ini kita akan masuk ke satu kalimat firman yang kelihatannya keras, tetapi justru menyimpan kabar yang membebaskan bagi jiwa yang remuk. Dalam Galatia 3 ayat yang ke-13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Rasul Paulus menulis surat Galatia kepada jemaat yang mulai bingung. Mereka sudah percaya kepada Kristus, tetapi perlahan kembali hidup dalam ketakutan. Takut salah, takut dihukum, takut tidak cukup taat. Lalu Paulus membawa mereka kepada satu gambaran yang sangat tajam. Dalam hukum Taurat, terutama di Ulangan 21, orang yang digantung di kayu salib dipandang sebagai orang yang berada di bawah kutuk Allah. Ini tanda kehinaan paling dalam. Bukan hanya mati, tetapi mati dengan status ditolak. Dan di sanalah Injil menjadi sangat mengejutkan. Yesus yang tidak berdosa, yang tidak melanggar hukum Taurat, yang hidupnya sempurna, dipaku di atas kayu salib. Bukan karena ia kalah, bukan karena ia gagal, tetapi karena ia sengaja berdiri di posisi orang yang terkutuk. Yesus mengambil tempat yang seharusnya kita tempati. Kutuk karena dosa tersembunyi, kutuk karena ketidaktaatan lama, kutuk karena masa lalu yang memalukan, kutuk karena kegagalan yang terus menghantui. Di salib, Allah tidak menutup mata terhadap dosa, tetapi menimpakan penghakiman itu kepada anaknya sendiri. Salib bukan tanda Allah meninggalkan Kristus. Salib adalah bukti bahwa Allah sedang menyelamatkan manusia sampai tuntas. Ada seorang pria bernama Arman. Ia bukan pendeta, bukan tokoh yang besar, hanya kepala keluarga biasa. Arman tumbuh dengan keyakinan jika hidupnya hancur, itu karena Tuhan sedang menghukumnya. Usahanya bangkrut, istrinya pergi, anaknya menjauh. Setiap malam ia berdoa, bukan dengan iman, tetapi dengan rasa bersalah. Kalau semua ini terjadi, pasti karena aku layak menerima. Suatu hari, ia duduk di bangku gereja yang paling belakang dan mendengar satu kalimat, Yesus menjadi kutuk supaya engkau tidak hidup di bawah kutuk. Untuk pertama kalinya, Arman menangis. Bukan karena hidupnya hancur, tetapi karena ia sadar selama ini ia menghukum dirinya sendiri atas dosa yang sudah ditebus di kayu salib. Hidup Arman tidak langsung sempurna. Masalah yang ada tidak langsung hilang. Tetapi satu hal yang berubah, ia berhenti hidup sebagai orang terkutuk dan mulai berjalan sebagai anak yang telah ditebus. Mungkin hari ini kita masih hidup dengan mentalitas terhukum. Kita rajin beribadah, tetapi hati kita penuh dengan tuduhan. Kita melayani, tetapi masih merasa tidak layak dikasihi. Firman Tuhan hari ini mengajak kita bercermin. Apakah kita masih memikul kutuk yang seharusnya sudah ditaruh di atas kayu salib? Jika Kristus sudah digantung di kayu salib, mengapa kita masih menyalibkan diri dengan rasa bersalah? Jika Yesus sudah menjadi kutuk, mengapa kita masih hidup seolah-olah pengampunan itu belum cukup? Hari ini, Tuhan tidak meminta kita untuk berjanji lebih sempurna, tetapi Tuhan mengundang kita
percaya sepenuhnya bahwa karya di salib itu sudah selesai. Segala dosa dan kutuk sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Dan sekarang kita hidup di bawah kasih karunia Allah. Haleluya.